Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Ardiansyah dengan NIM 3411211029 dari kelas DSEA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya buat. Jadi, judul dari penelitian saya adalah optimasi usaha online shop melalui bisnis intelligence, studi kasus toko cuanbanget.id di Shopee dan TikTok Shop. Yang akan saya bahas adalah yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan atau identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima laporan dan manfaat, keenam tinjauan pustaka, tujuh metode penelitian, delapan jadwal penelitian. Yang saya akan bahas di sini latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek. Salah satunya proses penjualan yang ada pada awalnya masih menggunakan cara manual, sehingga akurasi sangat rendah dan banyak memakan waktu. Penggunaan teknologi informasi dengan optimal dapat membantu proses dan aktivitas meminimalisir berbagai faktor seperti hemat waktu, tenaga, dan lebih akurat. Penerapan bisnis intelijen pada transaksi penjualan merupakan salah satu contoh bagaimana bisnis intelijen digunakan dalam bisnis e-commerce. Dengan menggunakan bisnis intelligence, e-commerce dapat mengumpulkan data transaksi penjualan yang terjadi pada e-commerce seperti jumlah transaksi, jumlah produk yang terjual, dan jumlah pendapatan yang didapat. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tren penjualan, menemukan peluang bisnis baru, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Rumusan atau identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah didefinisikan, terdapat beberapa rumusan atau identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Bagaimana penggunaan bisnis intelligence dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja dan strategi pemasaran pada toko online cuanbanget.id di platform Shopee dan TikTok Shop. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya difokuskan pada analisis penggunaan bisnis intelligence secara spesifik dalam meningkatkan kinerja dan strategi pemasaran pada toko online cuanbanget.id di platform Shopee dan TikTok Shop. Penelitian tidak akan membahas aspek teknis implementasi BI secara mendalam, tetapi lebih berfokus pada dampaknya terhadap peningkatan performa bisnis dan strategi pemasaran. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah didefinisikan, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan bisnis intelligence dalam meningkatkan kinerja penjualan dan strategi pemasaran toko online cuanbanget.id di platform Shopee dan TikTok Shop. Yang kedua, mengidentifikasi pola penjualan dan tren konsumen yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Kemudian, laporan dan manfaat. Laporan yang didapat untuk penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara peran bisnis intelligence dalam meningkatkan kinerja dan strategi pemasaran pada toko online cuanbanget.id di platform Shopee dan TikTok Shop. Dengan menganalisis data transaksi penjualan dan tren konsumen, penelitian ini akan menghasilkan informasi berharga bagi pemilik usaha online. Kemudian tinjauan pustaka, yang pertama bisnis intelligence. Bisnis intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas mengambil keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. BI seringkali dipersamakan sebagaimana briefing books, report and query tools, dan sistem informasi eksekutif. Kemudian ada e-commerce online shop. Belanja online atau e-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara, yaitu berupa situs-situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian ada Shopee. Shopee merupakan e-commerce asal Indonesia dengan angka 130 juta kunjungan yang menduduki peringkat pertama jika dilihat dari jumlah pengunjung situs per kuartal 4, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Shopee merupakan salah satu perusahaan berbasis digital yang telah banyak memberikan kontribusi dalam menunjang performa UMKM dan berkomitmen untuk mendukung pembangunan UMKM di Indonesia melalui berbagai program dan inovasinya. Kemudian ada TikTok Shop. TikTok Shop adalah suatu wadah jual beli terbaru yang dirilis oleh aplikasi TikTok Shop yang melibatkan penjual, pembelian, dan kreator di dalamnya.
TikTok Shop merupakan alat belanja online baru yang mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi di dalamnya. Kelebihan TikTok Shop, pengguna dapat langsung berbelanja melalui aplikasi TikTok tanpa harus berpindah ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk catatan transaksi penjualan dari toko online, cuanbanget.id, di platform Shopee dan TikTok Shop, serta data tren konsumen yang relevan. Kemudian yang kedua, analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Ini akan melibatkan identifikasi pola penjualan, tren konsumen, dan hubungan antara penggunaan BI dengan kinerja penjualan dan strategi pemasaran. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dengan pemilik toko online cuanbanget.id akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang penggunaan BI dalam bisnis mereka dan tantangan yang dihadapi dan manfaat yang diperoleh. Yang keempat, analisis komparatif. Hasil analisis akan dibandingkan dengan praktik terbaik dalam industri e-commerce dan pengetahuan teoritis tentang penggunaan BI dalam meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi untuk pemilik toko online cuanbanget.id. Kemudian di sini ada jadwal penelitian yang dimana pada minggu ke-1 sampai ke-3 akan dilakukan pengumpulan data, kemudian pada minggu ke-4 bulan 1 sampai minggu ke-2 bulan 2 akan dilakukan analisis data. Kemudian pada bulan kedua, minggu ketiga sampai 4 akan dilakukan wawancara. Kemudian pada bulan ketiga, pada bulan ketiga, minggu 1 dan 2 akan dilakukan analisis komparatif. Kemudian pada bulan 3, minggu ketiga sampai bulan keempat, minggu ke-1 akan dilakukan interpretasi hasil. Dan yang terakhir, bulan 4, minggu kedua sampai minggu keempat, seminar. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.